bahwasanya Allah as-sami'u lil qawli. Tuhan mendengar bacaan nikam min kalian lumi dari. Ngapa arti mendengar bagi bacaan? Ai fayujibu. Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan. Al-alimu ay bil fi'li, Tuhan mengetahui perbuatan ikam nang kada membalas urang tadi. Napa artinya? Tuhan tulungi. Itu artinya. Kemudian di ayat lain lagi. Di ayat lain. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Tafsir ya. Khudh, ambil olehmu. Al-afwa ay al-yusra min akhlaqin nasi. Wala tabhas anha. Ambil olehmu nang mudah-mudah daripada kelakuan manusia. Jangan engkau mencari-cari nang lainnya. Bahasa kitanya, ambil olehmu akan nang mudah daripada akhlak manusia. Jangan membahas-bahas daripada akhlak manusia. Kan asalnya minta. Ambil sifat pemaaf. Macam apa supaya kita awal memaafkan kesalahan orang? Nah, ini ayat ini memberi petunjuk jalan. Supaya awal mengamalkan sifat pemaaf. Lihati kebaikan manusia. Walaupun satu aja. Jangan melihat yang lainnya. Karena mau membantu supaya kita memahami sujud macam apa. Lihat bahwa sujud bayar zakat setahun sekali. Itu ingatkan yang sujud itu berzakat. Jangan dinyatakan yang sujud ini kada memberi aku. Ingatkan yang sujud berzakat. Nah itu. Lihat kabuting barang kebaikan orang. Apabila kita melihat kejahatan orang, ada tawa kita memaafkan orang, mesti kita hendak menyimpan macam orang. Mengalir dulu, ini je. Mengalir je. Nam melihat kejahatan orang. Nah iya, macam malam, apabila melihat kejahatan orang, pas mati kada beriman jalannya. Ada kekes mati kada beriman, kekes. Kadar mati kada beriman sudah ada, wanilah. Kekes itu beriakan para ilmunya, menadana hukum nambil. Wa'mur bil 'urfi. Tetap bawai orang lain mengerja nang diridhoi Allah. Jangan masuk surga terowongan. Ya malam tak bangun subuh lah. Jangan terowongan digara-garap dini. Oh umanya bangun hujan nang dini. Aku datang bulan. Hujan nang laki kadinya kenapa Pak menyuruh bangun itu supaya ikam membaca salawat kah, istighfar kah. Aku tahu lagi kamu datang bulan. Kadang menyuruh sembahyang Bang, kadang nyuruh baca Quran Bang, menyuruh bangun supaya minta ampun lawan Tuhan, berdoa mudah-mudahan aku jangan kawin lagi dan sebagainya. Nah, jadi jangan hendak masuk surga seromonan. Ya ka orang alim ka jangan hendak seromonan masuk surga. Ilmu ada tadi raja-raja pulang dengan itu. Ini kadang masih sorong-sorong ini. Lalu buah-buah hanya utang nyala. Pada mau hendak sama-sama minta. Wa a'rif 'anil jahil. Nangaran kita hidup di dunia manusia banyak. Kehitung manusia aja dulu pikirannya macam-macam. Bujur kan?
Kada usah pikirannya sehitung manusia aja dulu. Nang di awalnya berapa? Mata berapa ya? Mata berapa? Oh, mata berapa? Dua aja. Nah, yuk kan. Nang di muhanan ni kanan sebutnya, kiri luar ya kan. Itu kaki pulang mata kaki berapa? 4. Jadi 6 sudah jadi 6 mata sudah. Hati ada pulang matanya 7 sudah. Hanya di awal manusia aja sudah mata aja 7. Telinga 2. Luang hidung 2. Gigi tangan. Nah, kada sama. Jadi 20. Artinya maksudnya sehitung manusia sudah bermacam-macam. Apalagi manusia ya paling banyakkan di rumah tangganya. Ya kan? Ya laku salah sehitungnya 10. Kumpul di rumah 5, berarti yang kita hadapi itu 50 cara. 50 cara yang dihadapi. Apalagi presiden, rakyatnya berapa juta, sehitungnya berapa kehendak, yang hitung hendak ini. Yang kaya masa ucap presidennya itu banyak sekali. Yuk, lamun orang kasihan orang jadi presiden. Kadang ayat saya berpikir, tak kontong kepikiran dianggap. Kalau kada orang buat kepala lagi, mun orang berpikir. Murid ini begitu namanya berpikir guru kita bisa mungkin ya kawalan kita ini dari guru. Sedangkan kita aja macam-macam. Pembinaan itu menjadi pikiran guru. Jadi berarti guru ini banyak banget pikiran yang si murid namanya sadar. Lah si murid kan. Namun ada ini guru kada kerja atau apa. Pak guru berpandang salah. Wajar saja sebelum kita berpandang. Sebab pikiran itu yang kebanyakan. Ya kan? Nang kaya itu karena dimaafi aja, dimaklumi aja. Itu lamun muridnya sadar. Tapi lamun murid kada sadar ya Allah. Kenapa menghadapi yang saling banyakkannya? Wa a'awid anil jahilin. Engkau berpaling dari orang jahil. Arti berpaling apa? Fala tuqabilhum. Jangan kita menghadapi orang-orang jahil. Kenapa maksudnya jangan menghadapi? Bisafahihim. Dengan kejahilan mereka. Kenapa maksudnya? Ay fala tuqabilhum bisayyi'ah. Jangan kita menghadapi mereka itu dengan yang kada bagus. Jadi kalau murid kada macam-macam lawan perguruan, gurunya jangan membalas yang kada baik. Dimaklumi aja dengan murid itu inya kada tahu bahwa guru pikiran kita libah. Mikirkan diri aja nak sudah repot. Apalagi mikirkan diri pulang. Saya murid itu mengetahui ke apa keadaan gurunya. Supaya ada sedikit marah kasihannya. Jadi kada menambah beban lagi orang itu. Udir afwa udir yusra min akhlaqin nas wala tabhas
lihati kebaikan orang. Jangan mencari yang kebaikan supaya Allah maafkan. Misalnya, kalau orang kadang mampu duit tahun kita, pandang sidin bayar zakat setahun sekali. Itu pandangan kita. Jadi lawan sidin kadang-kadang. Kemudian jangan hendak masuk surga terowongan wa'mur bil urfi bawailah. Lihat urusan menjaga sidin, bini sidin, anak sidin, bangsa anak sidin, kemanakan sidin, samunyaan di bawah sidin, anak. Sebab wa'mur bil urfi pada anak terowongan hendak membawaan saja. Wa'arid anil jahilin, apabila orang jahat lawan kita karena orang itu memang ada tahu lawan kita, maka jangan kita balas dengan nang kada bagus. Maaf dia ya, kujil afwa nang kadinan biasa, ampuninya ada. Lalu timbul pertanyaan, Pak Ingkulta, tidak fa'altu dalika rubbama yazdadul aduwu jara'atan alayya fa'lam anna allaha a'lamu minka bi'awaqibil umuri wa huwa bi ibadihi khabirun basirun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bi barakatil muqtafah. Salabama berdiam aja pada melawan-lawan tak hendak kurang. Ya. Pokoknya fa'lam ketahuilah bahwa Allah Ta'ala lebih mengetahui dari engkau dengan akibat segala perkara. Nah, Tuhan memadahkan kali kita. Apabila ikam secara babak kalah, akhirnya jangan musuh jadi pendukung. Itu akibat. Jadi tata Tuhan daripada kita. Jadi baik berturut Tuhan aja. Udah Tuhan sudah billahi hiya ahsan. Udah. Itu sabar, ilim, pamaaf, tuntun. Wa huwa Tuhan bi ibadihi khabirun basir. Allah Ta'ala dengan hamba-hamba yang ma'asih lawannya tahu benar Tuhan, maksudnya Tuhan menolong. Basirun melihat, artinya Tuhan membantu. Iya kan? Jadi turut mengujar Tuhan aja tadi idfaq billati ahsan. Akibatnya ka'annahu waliyun hamid. Qala sya'ir, ujarnya sahih. Bimakanil akhlaqikun mutafarriqan, dengan segala akhlak yang mulia seperti sabar, ilim, pamaaf. Kun mutafarriqan, jadilah engkau berparangan. Liyakuha misku sana ikan nyerot jadi supaya menampur oleh minyak harum pujian terhadap engkau akan bau yang bersama-sama harum. Liyakuha supaya menampur misku minyak harum sana isa pujian urang terhadap engkau. Al-Utros tadi akan bau yang sangat harum. Kalau kita sabar, kalau kita ilim, kalau kita pemaaf, banyak orang memuji kita. Nah, pujian orang ini sama lawan minyak harum yang kita cium, lalu kita mencium minyak harum itu kan senang. Itu. Sebaliknya, apabila kita akhlak kada bagus, orang mah iji-iji, maka iji-iji ini sama lawan
haji nang kita cium karena nyaman menjadinya hati kita. Wanfaq wabiqqa in arafta baqa'ahu. Nah, hendaklah Islam menolong lawan kawal engkau. Kawal aja sesudah disuruh tulung in arafta baqa'ahu, lamun Islam hendak bakalan ditanam bakawan. Lamun kita hendak terus-terusan bakawan, caranya menolong. Lamun awal pada ditulungi, agak gagalnya hubungan. Wajib aduwaka, hadapilah musuh-musuh engkau. Billahi fatidalillahi, dengan allati nang sambungannya fatidalillahi. Ada kalau di Quran kali idfa billati hiya ahsan fatidalillahi. Nah ini yang tadi artinya hendaklah menghadapi musuh dengan membalas sifat-sifat kebaikan supaya musuh menjadi pembantu. Kemudian wasiat kedua, wa kunna Allah ka'anla khalaqa, hendaklah kita waktu beribadah ka'anla khalaqa, seperti tidak ada sama sekali diri engkau apalagi orang lain. Kalau kita akan beribadah, seakan-akan diri kita pun ada apalagi orang. Nah, apa maksudnya? Yakni ikhlas. Jadi kata-kata wa kun ma'allah ka'anla khalqa, yakni ikhlas. Jadi kalau waktu beribadat ikhlas. Jangan memandang diri, lamun memandang diri ujub. Lamun memandang orang lain riya. Ini seakan-akan pada ada makhluk. Diri tolong seakan pada ada juga. Terus hilang ke ujub. Orang lain rasa pada ada juga. Hilang dia. Karena ujub itu serongan. Riya ada orang lain. Ada ini ka'anla khalqa sama sekali. Itulah ya. Kemudian sambungannya. Wa kun ma'al khalqi ka'anla nafsa. Hendaklah Islam bergaul lawan makhluk seperti di rumah tangga, bergaul lawan menebak, lawan madu, dudukan, lawan madu. Gimana caranya? Ka'anla nafsa, seakan-akan engkau ada bisi diri. Kenapa maksudnya? Ada bisi diri. Kenapa maksudnya? Bi anla taralaka wujudan. Yakni kun mutawadhi'an. Jadi maksudnya wa kun ma'al khalqi ka'anla nafsa ay kun mutawadhi'an. Hendaklah Islam tawadhu. Jadi kalau kita beribadah, ikhlas. Kalau kita bermasyarakat, tawadhu. Kada merasa lebih dari orang. Nah itu sudah kali ditulis, sudah kali baca. Kemudian wajhat fid dunya yuhibbakallah. Hendaklah Islam bersifat zuhud pada dunia, niscaya Allah menjadikan Islam kekasihnya. Nah, lalu maksudnya zuhud dari dunia. Nah, ini kita mengambil perkataan Sayyidi. Nang kita beri fatihah setiap kali awal pengajian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Su'ila radhiyallahu ta'ala anhu amid dunia, yang tahulah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
tunggangannya, pakaiannya, rumah tangganya, perabotan isi rumah tangganya, makan minumnya, lebih daripada raja. Ulun-ulangan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baik pakaiannya, rumah tangganya, tunggangannya, makanannya, minumannya, isi rumah tangganya, hartanya lebih dari raja. Sudahkah jelas ya? Lalu ada orang bertakun, maka pian alim, maka pian wali, maka pian sultanul aulia. Kenapa jadi sugih banget? Bingung orang. Ya kan? Nah ini bahayanya orang yang bingung. Lamun bingung bertakun, selamat. Lamun bingung mengiktirat, langsung ketularan. Nah, kitab yang semalam sudah dibaca orang. Hanya hendaklah kita supaya masih beriman menyangka sangka yang baik. Boleh jadi sih ada keperluan untuk ini. Nah kayak itu, namun hendak masih beriman. Sudah kitabnya tuntung, bujur kalah. Nah, lalu di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kan kita ini kan tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah itu kumpulan antara dua tarekat. Pertama Khalwati, yang kedua Qadiri. Qadiri ini dari Abdul Qadir Al-Jilani dikumpulkan Qadiriyah dengan Khalwatiyah jadi satu, namanya Samaniyah. Sama. Nah, jadi ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu ditanya orang dari masalah dunia. Karena si dunia dilihat masalah dunia itu melabuhi raja. Jadi orang bertakun karena bingung. Maka bunyinya wali-wali ini orang yang zuhud dari dunia. Orang yang kada kasih jualan dunia. Kenapa jadi presiden wali jadi kayak ini dunia? Jawaban kejadian faqala. Nah, ij'alha fi yadika fa innaha la tadurruka. Su'ila radiyallahu ta'ala an dunya faqal ij'alha fi yadika fa innaha la tadurruka. Dunia itu anggap di tangan aja. Ini saya ini kadang mengganggu kita. Nah, di tangan. Lamun dunia di tangan, kita di rumah sakit misalnya. Tapi dunia di tangan. Siapa yang sangat lawan kita? Kita bari. Ya kalau misalnya kita cuci darah, ada orang yang sangat kita di tangan dari inam sama-sama cuci darah, naikkan sekian beban hidup kita. Maka itu di tangan aja ada pulau ada, ini di tangan aja ada jiran yang susah, di tangan aja lihat pegawai lihat. Pabila mati pegawai, sampai masa presiden. Bininya ada pensiunan, anak pensiunan, ya kan? Lalu bini kita mati, siapa yang memberi pensiunan bini itu? Siapa yang memberi pensiunan anak kita? Padahal murid kita yang sugi-sugi banyak banget terpikir Anda terhadap yang demikian. Padahal Anda tahu di kalimat syahadat, tahu membaca, tahu menulis, tahu baik ini lewat guru Anda. Sekarang guru Anda di dalam kubur. Apakah Anda memikirkan masalah akan apa namanya dari jasa pegawai ternyata pensiunan ibunya, ibu Anda dan adik-adik Anda atau kakak-kakak Anda. Sedangkan Anda sudah dapat peka menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ayo gunakan khalifah itu. Pangkat jadi khalifah gunakan.
Sebagai raja, ayo pensiunan terhadapnya diberi. Jadi duit ada. Nah, bini buruh sebulannya 10 juta. Keikut. Lawan bini buruh 10. Masih berapa keluarga kami saja? 10 juta. Sebulan hanya bini buruhnya 10 juta. Ya kalau yang sama-sama cuci darah berapa bulan? Sebulannya berapa? Ini juta. Sekian memang berapa jutanya? Keluarga pulang yang sisa-sisa berapa? 5 juta. Saya hitung misalnya sebuah rumah, berapa buah rumah, berapa juta pulang ke keluarnya. Nah ini, hitung, pas ke tanah miliar, sebulan. Di mana datangnya nih, tanah miliarnya nih? Nah itu, Tuhan yang mengatur datangnya itu. Kadang satu-satu segala macam. Masyarakat yang jahil pada tahu menyambat itu, menyambat ini, menyambat macam-macam. Karena jahil. Wa a'rif anil jahil. Orang kada tahu pasti. Mengapa kalau ada orang yang jahil memusuhi kita, hendaklah idfa' billati hiya ahsan. Itu. Dan apabila beribadah ikhlas, rasa-rasa diri pun kadada. Karena apabila merasa diri, hijau. Orang lain rasa kadada juga. Karena apabila rasa ada orang, iya. Kemudian apabila bergaul, jangan merasa lebih pada orang. Namanya tawadhu. Itulah maksud wa kun ma'allah ka'anla khalqah. Wa kun ma'al khalqi ka'anla nafsa, yaitu tawadhu. Wajhad di dunia, zuhud kawan dunia, anggap dunia di tangan aja. Ayla fi qalbi, jangan di hati. Lah, tapi ulun nak bacakan nantian. Biasa tiang itu apabila bisi duit itu di mana-mana. Di dalam hati kah yang menganggap roh. Di dalam kantong kah, dia panggil apa? Lamun di dalam hati berarti dada pian itu di lubang. Kada ada kalau biasakan dipasti besi. Nah, itu dipasti besi. Tinggal fungsinya aja lagi. Jangan terlalu banyak banget. Harus nang duit itu ada gunanya. Pertama untuk diri kita. Yang kedua dosen bini, dosen anak ngapatah ngarannya. Nah, ulun tak bertakun dengan guru-guruan malah. Andai kata bini ulun lawan anak ulun, mbak itu mayo seumur hidupnya, di usianya cukup seumur hidup. Bolehkah bini ulun, anak ulun menerima zakat? Jawab akan. Boleh zakat. Kalau kasih jawabannya, kada bu, akor ka guru hujan kada boleh menerima zakat, akor kan? Karena ini cukup saja, karena ini sudah ada jaminan ke umur hidup, guru kada menerima zakat, kada bu, akor ka guru. Nah, kalau sudah akor, berarti meninggali bini dan anak buah cukup ke umur hidupnya ada salah. Ada salah. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Itu aja kan? Itu aja. Matinya panggil sesuatu itu bertakun dulu. Supaya kita jangan ragu-ragu dan jangan sampai menyalahkan orang yang ada tulisan dari kita. Yuhibbakallah apabila dunia di tangan aja, niscaya Allah kasih lawan kita. Wajhat lima fi aidin nas, yuhibbakannas. Nah itu. Janganlah engkau menghendaki sesuatu nang kepunyaan orang lain. Lamun orang ampunnya jangan kita kehendaki supaya orang cinta lawan kita. Apa artinya? Jangan tomak. Jangan tomak.
Niscaya dikasih oleh manusia. Ya jadi guru adalah memberi ijazah, ya kalah. Jangan menganggap tarif. Yang apabila mengambil ijazah dan rendah harus memberi sekian. Jangan kayak itu, jangan. Siapa memberi orang, siapa memberi orang. Yang samalam orang yang memberi menurut kemampuan. Yang memberi menurut kemampuan, ya kalau yang menerima jangan menghendaki, apalagi menganggap tarif. Jadi kedua belah pihak sudah diatur Tuhan sudah. Tinggal masyarakat ini aja lagi nang jahil, ada mau betakun, jadi nang ini disalahkannya, nang ini dibicarakannya, lalu timbul resah. Karena jahil dapatnya itu Bang. Tapi insya Allah berkat sudah keterangan Quran mangka ini lawan kitab mangka ini ramai itu Bang. Kada ada lagi permasalahan. Sudah semuanya jelas. Wala tahzan, dan janganlah engkau bersedih hati. Nah bersedih hati. Di masa jalannya jangan bakawal ulang nang sedih. Ingat yang apabila bakawal ulang sedih kita umpat apa? Umpat sedih juga. Cobaan orang sedih kita ketawa tamparnya. Bisa jadi bakawan orang, jangan bakawal orang sedih. Wala tahzan, jangan sedih. Kenapa? Karena sedih itu menunjukkan kadar ridho, kadar sabar atas kobok dan kodok. Itu yang jadi di tengah presiden. Orang yang sedih itu kadar ridho, kadar sabar. Wala tahzan, muradif, artinya sama aja maknanya. Katanya tak minal iqrabi minhum angka, daripada karana min itu karana al-iqrab berpalingnya mereka itu manusia angka meninggalkan kita. Nah, yang itu jadilah. Ini masalahnya kita jangan sakit hati, jangan lupa kita, jangan pusing gara-gara manusia menjauh kemuliaan lawan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala ulun minta lawan kian banyak-banyak didoakan serumahan ulun, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ulun serumahan. Dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, mencari uang, minta halal, lawan kian berataan, dan doakan ulun serumahan mudahan selamat dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah wa ila hadratin nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تجهب بركاتهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. آمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العليم الذي رحم كتب ويكتب أبدا آمين من درجة العلم رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ولا تحزن ولا تحزن ولا تحزن ولا تغضب. نعم ولا تغضب من الإعراض منهم عنك والإعراض عنك في المصائب الحسنة التي تقصد بها وجه الله الكريم مما يعود نفعه على الخاصة أو الكافة أو العامة.
wasiat daripada pengarang hakikat lagi yaitu jangan sekali-kali engkau berduka cita, bersedih hati, minal iqrabi dari sarana berpaling minhum kebahagiaan daripada manusia, angka dari anak. Maksudnya tahjan, tahsam itu baca kitanya satu. Jangan baca hati. Minal iqrar dari sarana berpalingnya minhum kebahagiaan dari manusia, angka dari anak. Jadi kali kebahagiaan manusia kadang mau bapak lawan kita. Jaga hati, jangan sedih. Kalau hati kita sedih, adanya karena kurang jauh daripada kita. Berarti kita menghadapi bisi kawan atau bapak hendak bisi pangkut. Sedangkan sifat bermaksud bisi kawan, bisi pangkut itu adalah salah satu dari tipu daya syaitan. Karena orang yang ada di hatinya ingin mempunyai pengikut. Apabila pengikut itu ada, maka setan sudah bibit yang akan menimbulkan buah sifat tersebut. Maka sambilan apabila orang yang mengikut kita itu menurut akan kehendak kita, timbullah ujub. Apabila yang mengikut kita itu tidak mengikut, timbullah sifat marah. Dan timbul lagi sifat mama. Supaya orang itu mati menurut apa tujuan kita. Semua itu adalah tipu daya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab berpaling dari beliau. Abu Jahal berpaling dari Rasulullah. Dan yang lain-lain. Nabi Nuh, anak Hudin, berpaling daripada itu. Berjauh daripada itu. Nabi Ibrahim, paman Hudin, ada yang mengatakan abah. Memang baca kita itu apabila marinya itu sambatannya abah juga. Abah yang abah kecil. Isi Asia nang berpaling dari izin laki Fir'aun. Nabi Lot nang berpaling dari izin ini. Cukup sebagai contoh dan kita saja. Jadi pasti ada minhum nang
roh lawan manusia. Pasti ada kebahagiaan nang berjaya. Tapi apabila tidak ada di hati kita keinginan orang menjadi pengikut kita, lalu orang kada mengikut, orang kada parah, maka kita lapang aja. Di hati kita itu ada kepingin minta diikuti. Itu nang jadi maulah sakit-sakit. Curang, kada mau ikut, nah itu tanggung jadi sakit-sakit. Jadi pasan izin di sini, janganlah sakit.